Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita masih melanjutkan untuk membahas mengenai materi dan juga post-test pada aplikasi Merdeka Mengajar, yakni modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tingkat SMA paket C. Fokus pada video kali ini kita akan bahas modul 7 yaitu evaluasi proyek. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Modul 7 itu mengenai evaluasi proyek. Di sini meliputi beberapa submodul, yaitu apa itu evaluasi proyek, yakni rangkaian terakhir dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini terdapat penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah untuk merefleksikan dan menempatkan umpan balik terhadap proyek. Kemudian terdapat 5 bentuk evaluasi proyek, yakni melakukan refleksi di awal, tengah, dan akhir. Kemudian yang kedua observasi. Yang ketiga adalah pengamatan. Yang keempat, refleksi menggunakan rubrik. Dan yang terakhir adalah laporan perkembangan murid. Selanjutnya, prinsip evaluasi yakni meliputi menyeluruh, fokus kepada proses, kemudian tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam, menggunakan berbagai bentuk asesmen, dan melibatkan murid dalam evaluasi. Ini merupakan beberapa prinsip dalam evaluasi proyek. Selanjutnya, tindak lanjut dan keberlanjutan. Di sini untuk meningkatkan dampak proyek yang bisa dilakukan antara lain, menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan, mengajak warga satuan pendidikan untuk melanjutkan aksi dan praktik baik, kemudian mengintegrasikan berbagai proyek agar saling mendukung dan bukan berkompetisi. Dan yang terakhir adalah mengajak warga satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek. Ini merupakan materi modul 7 evaluasi proyek. Adapun soal pemahaman, yaitu berikut adalah beberapa contoh evaluasi proyek yang tepat, kecuali refleksi dan diskusi dua arah, evaluasi hanya dari pihak guru, refleksi menggunakan rubrik, pencatatan yang detail dan komprehensif. Refleksi ini dilakukan diskusi dua arah, yakni antara guru dan siswa. Refleksi menggunakan rubrik, laporan perkembangan murid. Jadi yang bukan termasuk contoh evaluasi proyek, yakni evaluasi hanya dari pihak guru. Jadi evaluasinya ada dua arah, yakni dari peserta didik sendiri dan juga guru. Soal pemahaman selanjutnya, salah satu prinsip evaluasi proyek yaitu kecuali. Tidak ada bentuk yang mutlak, berbagai bentuk asesmen dapat digunakan selama proyek berlangsung, fokus kepada hasil akhir, fokus kepada proses. Di sini ada dua yang bertolak belakang, yakni jawaban ini. Fokus kepada hasil akhir dan fokus kepada proses. Adapun prinsip untuk evaluasi proyek sudah dijelaskan tadi pada materi. Ada 5 ini, jadi yang bukan adalah fokus kepada hasil akhir. Dikarenakan evaluasi proyek itu bukan fokus kepada hasil akhir, akan tetapi fokusnya kepada proses. Bukannya hasil akhir tidak penting, tapi lebih menekankan kepada sisi proses proyek. Jadi jawabannya adalah fokus kepada hasil proyek. Soal pemahaman selanjutnya. Saat sudah selesai melakukan proyek, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Bagaimanakah sebaiknya contoh tindak lanjut yang dapat kita lakukan? Kembali mengadakan perayaan hasil belajar proyek, langsung membuat model proyek berikutnya, menjalin kerjasama dengan mitra terkait yang dapat mendukung tindak lanjut proyek ini, menentukan tim fasilitas proyek berikutnya. Di sini, yakni menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan, mengajak warga satuan pendidikan untuk melanjutkan aksi dan praktik baik, mengintegrasikan berbagai proyek yang ada agar saling mendukung dan bukan berkompetisi, mengajak warga satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek. Jawabannya adalah menjalin kerjasama. Selanjutnya post-test, di sini terdapat 3 soal post-test. Yang pertama, kapankah saat yang tepat untuk melakukan refleksi? A. Refleksi di awal, B. Refleksi di tengah, C. Refleksi di akhir, dan yang D semuanya benar. Jadi refleksi itu dilaksanakan di awal, tengah, dan akhir proyek. Refleksi di awal untuk mengukur seberapa pengetahuan awal murid.
Kemudian refleksi di tengah menjadi umpan balik guru dan murid untuk mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dan refleksi di akhir dapat memberikan gambaran bagi guru, murid, dan satuan pendidikan mengenai hal-hal yang sudah berjalan baik maupun hal yang perlu diperbaiki. Jadi jawabannya adalah semua benar, refleksi di awal, di tengah, dan di akhir proyek. Soal nomor 2, berikut adalah prinsip evaluasi proyek kecuali menyeluruh, fokus kepada proses, gunakan berbagai bentuk jenis asesmen, tidak melibatkan murid dalam evaluasi. Tadi sudah dibahas, dijelaskan. Jadi jawabannya adalah yang D, karena murid itu dilibatkan dalam evaluasi. Soal terakhir, soal nomor 3, SMA Bintang Juara telah selesai belajar proyek. Bagaimana tindak lanjut evaluasi dan keberlanjutan proyek yang dapat dilakukan? Ini tadi sudah kita bahas. Opsi jawabannya A. Mengajak mitra luar untuk bekerja sama meneruskan proyek yang sudah dilakukan oleh para murid. B. Memberikan nilai rapor terbaik untuk murid. C. Berkolaborasi dengan orang tua murid untuk merayakan belajar proyek, kemudian tidak ada tindak lanjut lagi. D. Memajang hasil proyek murid di papan pengumuman sekolah. Yang dapat dilakukan tadi sudah dibahas, jawabannya adalah mengajak mitra luar untuk kerjasama meneruskan proyek yang sudah dilakukan oleh para murid. Demikian materi mengenai modul 7, yakni evaluasi proyek. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.